Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau yang hadir di tengah kami. Kami mengucap syukur, kami diingatkan bahwa setiap nafas yang kami ambil adalah Engkau berkenan untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dan pada saat ini kami pun percaya Engkau memberkati kami, Engkau menyediakan berkat bagi kami, berkat kebenaran firman. Dan berkat kebenaran firman ini Tuhan, kami meyakini bahwa ini yang menuntun kami untuk menikmati segala kebaikan dari Engkau di tengah dunia ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kiranya Engkau sendiri yang menuntun kami, memberkati kami, memampukan kami untuk kami boleh mengalami Engkau di dalam setiap firman yang kami dengarkan. Berkati setiap kami yang ada di tempat ini, baik yang online maupun onsite, kiranya nama-Mu senantiasa ditinggikan dan urapi hamba-Mu yang membawa kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saya mau ambil thumbnail. Iya. Gimana ya caranya ya? Iya. Gimana nanti? Diam dulu atau difoto? Oh enggak. Masa gini? Gimana ya? Ya berapa? Ya. Udah kena. Oke, haleluya. Terima kasih. Ya, Saudara, saya mau minta Lintang untuk maju ke depan sini. Lintang. Ayo, Lintang. Oke, ini pengkhotbah luar biasa, pengkhotbah dalam gambar. Sini. Iya. Lihat ke sana. Oke. Saya mau tanya kepada semuanya, baik yang online maupun onsite. Lihatnya ke sana, jangan lihat aja. Kamera di situ. Lintang. Kok Lintang? Teman-teman semuanya di sini, silahkan menebak siapa yang menang antara saya dengan Lintang. Tebak dulu siapa menang. Lintang. Oke, Lintang yang menang. Oke. Kira-kira sebenarnya jika saya bertanya siapakah yang menang, kira-kira sudah bisa dipastikan siapa menang belum? Belum. Kenapa belum menang? Karena nggak tahu lombanya kan? Oke, terima kasih Lintang, tos dulu. Iya, mungkin bisa jadi Lintang, bisa jadi saya. Jadi teman-teman yang terkasih, saya mau kasih tahu bahwa untuk mengetahui siapa yang menang harus ada yang dilakukan atau harus ada pertandingannya. Jadi kita nggak pernah bisa menyebut dia menang atau kalah tanpa ada perlombaannya. Sekarang pertanyaannya bertingkat. Siapakah di antara kita yang menjadi pemenang? Saya. Menang atas apa? Dosa. Wah. Apakah itu perjuanganmu? Ya. Dosa itu yang bisa menyelesaikan hanya Tuhan. Ya. Kita dalam hal ini pertobatannya kepada meninggalkan hidup lama, tapi untuk penyelesaian dosa itu adalah Tuhan itu sendiri. Itu bicara kasih karunia. Jadi sekali lagi saya mau kasih tahu teman-teman bahwa ketika kita disebut sebagai pemenang, itu kita belum tahu bahwa kita sudah menang atau belum ketika kita tidak bertanding. Jadi teman-teman, kalau firman Tuhan mengatakan tentang kamu adalah pemenang, hati-hati dengan itu. Kita mengamini bahwa kita adalah pemenang. Amin. Tapi ketika kita mengamini, teman-teman harus siap bahwa ketika kita mengamini kita menang, pasti kita akan mengalami sebuah pertandingan. Nah, kita sudah siap, senang sih ngomong aku pemenang. Tapi faktanya kita nggak siap pertandingannya. Kalau nggak siap pertandingannya, jangan menyebut dirimu pemenang. Saudara yang terkasih dalam Kristus, firman Tuhan ini masih bertema tentang iman. Ini saya beri judul iman mengalahkan dunia. Kalau 2 minggu yang lalu, minggu lalu kita bicara tentang iman yang dengan biji sesawi itu bisa memindahkan gunung. Wah, gunung itu salah satu bagian yang ada di dunia. Gunung itu salah satu bagian yang ada di pulau. Ya, berarti gunung itu kalau dibanding dengan dunia atau bumi ini kan sebenarnya kecil, lebih kecil kan? Tapi ini firman Tuhan sore ini
judulnya lebih spektakuler ya. Iman mengalahkan dunia. Wah, luar biasa. Yang sebelumnya itu memindahkan gunung, tapi ini dikatakan iman mengalahkan dunia. Saudara silakan membuka dalam 1 Yohanes 5 ayat 4. TB, toko bangunan. Bukan, terjemahan baru. 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab siapa yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Siapa yang mengalahkan? Iman kita. Jadi ini lebih spektakuler lagi ya. Sebelumnya bicara tentang kalau kita punya iman sebesar biji sesawi, itu bisa memindahkan gunung. Dan ini dikatakan dalam firman Tuhan ini, kalau kita punya iman itu, kita bisa mengalahkan dunia. Berarti dalam hal ini seperti yang saya katakan minggu lalu, sebenarnya kita sudah diberikan Tuhan itu lebih dari sekedar biji sesawi. Ya. Kualitas atau ya besaran imannya. Ya anak-anak bisa duduk di sini sebagai pemenang. Yuk duduk sini. Kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, karena biasanya anak-anak itu kalau minggu malam itu nggak ada baca Alkitab. Minggu malam itu mengingat ya, duduk sini. Minggu malam itu saya akan tanya apa khotbahnya tadi siang atau tadi sore gitu kan. Jadi tidak ada baca Alkitab. Kalau Senin, Selasa sampai Sabtu itu ada baca Alkitab ya. Sebelum bubuk. Tapi kalau mendengar firman seperti ini biasanya lebih kepada mengingat kembali ya, membicarakan kembali dan merenungkan kembali. Gitu ya, Tang ya. Ngotos dulu. Yeay. Kamu mau pimpin doa pembukaan? Oh. Ya duduk ya. Oke. Saudara yang terkasih, bicara 1 Yohanes 5 ayat 4 tadi, siapakah di antara kita yang menjadi pemenang? Tadi sudah saya tanyakan kan. Siapakah di antara kita yang menang? Kita belum pernah tahu bahwa kita adalah orang yang menang sebelum kita bertanding. Dan berikutnya saudara, tanpa pertandingan apakah akan ada pemenang? Kira-kira tanpa pertandingan anak-anak, ketika tanpa pertandingan dapatkah muncul sebuah pemenang? Ya tentunya tidak ya. Harus ada pertandingan. Dan iman mengalahkan dunia. Saudara, kita perlu bersyukur bahwa kita meyakini telah dipercayakan iman. Yang tadi saya katakan ternyata kita diberikan Tuhan itu lebih dari sekedar biji sesawi. Kita lebih dari itu karena tidak hanya sekedar memindahkan gunung, tetapi mengalahkan dunia ini. Untuk mengalahkan dunia, untuk menjadikan ya, kita diberikan iman untuk mengalahkan dunia dan untuk menjadikan kita sebagai pemenang. Saudara, satu ayat ini ya, satu ayat di dalam 1 Yohanes ya, 1 Yohanes 5 ayat 4. Setidaknya kita bisa mempelajari tiga kebenaran tentang iman yang mengalahkan dunia. Apa saja? Yang pertama, kebenaran yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 ini adalah yang pertama, kemenangan harus dimulai atau kemenangan harus melalui sebuah pertandingan. Ada di antara kita yang suka bertanding? Bertanding? Main game itu e-sport ya, kerennya ya e-sport ya. Mobil, balap mobil. Sekarang sudah nggak ada anak-anak muda yang bertanding bak sodor, nggak ada ya. Sudah punah itu ya. Ya, sebenarnya itu bagus banget tuh bak sodor itu. Kerjasama bareng-bareng dan lain sebagainya. Oke, sekali lagi saya mau sampaikan, kemenangan harus melalui pertandingan. Saudara, setiap kita, saya mau kasih tahu, tentang pertandingan kita ya. Pertandingan yang dimaksud ini kira-kira saudara sudah bisa membayangkan belum? Kita akan bertanding dalam hal apa? Pasti bukan main game, pasti bukan gebak sodor, pasti bukan voli, pasti bukan renang. Pertandingan melawan kuasa kegelapan. Ini bicara tentang spiritual warfare atau peperangan rohani. Setiap kita itu mengalami peperangan rohani. Karena apa saudara-saudara? Kita diselamatkan oleh Tuhan dan kita diselamatkan jiwa kita ini melalui peperangan rohani. Ketika Yesus mati di atas kayu salib dan kita dibebaskan dari setiap kutuk dosa, itu mengalami peperangan roh, itu melalui peperangan rohani yang dilakukan Kristus Yesus di atas kayu salib. Dan dalam perjalanan hidup kita sehari ini, iblis masih berusaha, anak-anak duduk ya, tolong. Ya, iblis masih berusaha, ya iblis sekali lagi, iblis masih berusaha untuk membawa kita jauh dari Tuhan. Tadi kan yang diselamatkan adalah jiwa kita. Setidaknya iblis berusaha membawa tubuh kita jauh dari Tuhan. Membawa jauh dari Tuhan.
Saudara, manusia tidak akan bebas dari yang namanya pergumulan hidup. Ya, manusia tidak akan pernah bebas dari pergumulan hidup. Hari ini saja setiap kita ada yang tidak ada pergumulan hari ini. Ada nggak? Nggak ada? Ada. Misalnya, salah satu contohnya misalnya pergumulannya, wah ini anak-anak murid ini saya berdoa supaya banyak anak-anak datang. Itu juga pergumulan. Ya. Terus pergumulan saat ini saya menahan lapar misalnya, ini pergumulan. Ini sederhana. Dari tingkat sederhana ini dilidil sampai ondol-ondol. Jadi setiap kita punya pergumulan ya. Setiap kita punya pergumulan. Jadi intinya tidak ada satupun manusia yang tidak punya pergumulan. Kalau tidak punya pergumulan itu hanya ada dua. Orangnya sudah mati, yang kedua orangnya sudah gila. Itu nggak punya pergumulan kalau seperti itu. Percayalah, kalau nggak percaya tanya orang gila. Kamu punya pergumulan apa? Oh, omongannya tekongan ganti gitu kan. Atau bertanyalah kepada orang mati, pasti nggak ada jawaban. Gitu. Jadi hanya ada dua orang yang tidak pernah mengalami pergumulan, orang mati dan orang gila. Tapi kita bersyukur kita orang yang sehat, berarti kita punya pergumulan. Dan saudara, pertandingan itu menempa kita di dalam kerohanian. Saudara, jika Tuhan percayakan pergumulan, Tuhan percayakan masalah dalam kehidupan kita, itu sebenarnya sebuah kesempatan kita menempa kerohanian kita, menguji kesabaran kita, ya, mengelola emosi kita, dan banyak hal. Sekali lagi, pertandingan itu menempa kita dalam pertandingan. Dan berikutnya saya mau kasih tahu saudara-saudara bahwa pertandingan itu sebagai seleksi pengikut, ya. Pertandingan sebagai seleksi pengikut Kristus. Saudara, sebagai pengikut Kristus yang benar, pasti kita mampu atau kita dimampukan menyelesaikan pertandingan itu. Anak-anak, ayo selesaikan pertandingan. Saya ayah nggak mau bilang satu kali lagi, ya. Duduk di tempat ini, selesaikan pertandinganmu. Duduk di sini dan kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sekali lagi bahwa setiap kita tidak akan bebas dari namanya pergumulan. Dan pergumulan itu atau pertandingan itu menempa kita di dalam kerohanian. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, janganlah kita menjadi tawar hati ketika ada pergumulan dalam kehidupan kita. Jadikanlah, percayalah bahwa hal itu adalah kesempatanmu, kesempatan kita untuk meningkat atau untuk kita berlatih melaksanakan kehidupan kita. Pertandingan menempa kita di dalam kerohanian. Dan berikutnya saudara-saudara, pertandingan itu adalah sebagai seleksi menjadi pengikut Kristus. Kalau kita lolos, ya kita pengikut Kristus. Maksudnya dalam hal ini setiap pengikut Kristus pasti lolos. Pertanyaannya, bagaimana kita yang kadang itu tidak lolos? Bagaimana dengan mereka yang tidak lolos? Yang pasti, ketika orang itu tidak sungguh-sungguh meyakini pertolongan Tuhan. Ketika tidak meyakini pertolongan Tuhan, yang pasti orang itu tidak menggunakan yang namanya iman itu. Sebenarnya sudah diberi kepercayaan iman, tapi tidak mengelola atau tidak memanfaatkan iman itu. Jika minggu lalu sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung, dan saat ini kita mengetahui bahwa iman yang Tuhan percayakan kepada kita adalah iman yang mampu mengalahkan dunia. Setiap pergumulan kita. Dan berikutnya saudara, yang kedua, kebenaran firman Tuhan yang bisa kita pelajari dari 3 kebenaran tentang iman yang mengalahkan dunia. Saudara, iblis yang kedua ini, iblis selalu berusaha menyerang kita. Iblis tidak akan pernah berpikir menyerah untuk berjuang. Jadi kalau teman-teman mau belajar tentang perjuangan, ya tadi Mas Diki bicara perjuangan mengejar skripsi ya, sebulan selesai dan lain sebagainya. Tapi ada cukup banyak orang-orang yang menyerah karena skripsi dan sebagainya. Tapi saudara mau saya sampaikan, belajarlah dari iblis. Iblis nggak pernah menyerah ketika mau menjatuhkan manusia. Nggak bisa ini lewat sini, nggak bisa ini lewat sini, nggak bisa ini lewat sini. Nggak bisa dengan kekhawatiran lewat kesenangan dan lain sebagainya. Hati-hati, iblis selalu berusaha. Makanya firman Tuhan mengatakan pada kita, tetaplah berdoa, tetaplah berdoa, tetaplah berdoa. Karena iblis itu kan tidak tampak, ya. Dia mau mencoba menyerang kita. Bahkan iblis itu yang bahaya itu yang mempengaruhi pikiran. Dia tidak tampak, ya. Saudara yang terkasih dalam Kristus, waspada. Iblis selalu berusaha mencari sebanyak mungkin pengikut. Kenapa iblis selalu berusaha? Karena iblis berusaha semaksimal mungkin mencari
banyak mungkin pengikut. Karena saudara yang terkasih, karena memang pada dasarnya iblis kan pada waktu itu ingin disembah. Ketika ada di surga ya, malaikat yang namanya Lucifer kan berusaha menjadi seperti Allah karena dia ingin disembah. Setiap umat atau setiap malaikat yang lain diharapkan menjadi pengikutnya Lucifer. Dan berikutnya iblis berusaha untuk membuat ciptaan yang paling sempurna, yaitu adalah manusia, untuk menjadi pengikutnya. Jadi dia terus berusaha. Namun saudara, iblis sudah dikalahkan sebenarnya di atas kayu salib. Tapi masih cukup banyak orang yang bisa dihasut oleh iblis. Dihasut oleh iblis dan dia jauh dan jatuh dari Tuhan. Saudara, saya mau kasih tahu. Kira-kira efektif mana ya? Kira-kira efektif mana jika racun itu diberikan ke... Pernah lihat tempe busuk nggak? Tempe busuk kan sebenarnya bisa dimasak ya. Ya. Ini misalnya iblis ya. Iblis menaruh racun di tempe busuk dan iblis menaruh di es krim. Kira-kira efektif yang mana? Di es krim. Kenapa? Karena lebih menarik, lebih enak. Jadi hati-hati saudara-saudara. Iblis itu bisa menaruh racun justru di tempat yang paling nyaman, di tempat enak. Bahkan iblis bisa juga menaruh racun di pelayanan-pelayanan. Saudara, ketika Yesus dicobai iblis, itu kan ketika Yesus dicobai iblis, iblis kan juga selalu konfrontasinya dengan menggunakan ayat juga ya. Iblis juga tahu firman Tuhan loh, tapi tidak melakukan. Ya, iblis tahu. Ketika iblis mau menjatuhkan Adam dan Hawa itu juga dengan firman loh, tapi dibelokkan. Jadi saudara-saudara hati-hati, iblis itu menaruh racun itu justru di kesempatan-kesempatan yang nyaman buat kita. Jadi hati-hati. Iblis bisa bekerja, bahkan iblis banyak bekerja di situ. Saudara hati-hati. Kita kadang nggak pernah tahu ya iblis bekerja di mana. Oleh karena itu tetaplah berdoa dan gunakan iman. Ya, gunakan iman. Saudara sekali lagi iblis menaruh racun itu di tempat yang enak atau indah. Iblis akan terus berjuang dan terus berjuang mengalahkan kita. Jadi kebenaran dari ini, kenapa kita diminta untuk mengerjakan iman itu? Karena iblis tidak pernah berhenti menjatuhkan kita. Karena iblis tidak pernah berhenti membawa kita jauh daripada Tuhan. Jadi saudara-saudara hati-hati, waspadalah. Iblis selalu berusaha menyerang kita. Yang ketiga, kebenaran firman Tuhan sebagai akhir dari renungan atau firman Tuhan pada sore hari ini. Yang ketiga adalah syarat kemenangan harus dilahirkan dari Allah. Jadi orang yang dilahirkan dari Allah, dia diberi kepercayaan iman itu. Jadi ketika kita tidak dilahirkan dari Allah, kita tidak memiliki iman itu. Saudara, karena apa? Ketika kita memiliki iman itu, kita dilahirkan dari Allah, dunia akan dikalahkan oleh kita melalui iman itu. Saudara, ada syarat kemenangan kita itu dilahirkan dari Allah. Maksudnya dari kebenaran firman Tuhan ini adalah harus ada pertobatan. Untuk mengalami atau untuk mengerjakan iman, kita harus mengalami yang namanya pertobatan. Pertobatan itu berbalik 180 derajat, bukan berbalik 360 derajat. Kalau berbalik 360 derajat, apa yang terjadi? Kembali lagi. Ya. Kalau 180 derajat itu begini ya. Ya, begini ya. Ini 180 derajat. Kalau 360 derajat, balik lagi, dosa lagi. Ya. Dan pertobatan itu bukan, ini tadi 180. Separohnya 180 berapa? 90. Kalau 90 itu begini ya. Ini 90 derajat. Ya. Jadi pertobatan itu bukan 90 derajat, yang adalah seperti ini. Pertobatan juga bukan 360 derajat. Aku sudah pernah bertobat, gitu kan. Kalau ini namanya aku sudah pernah bertobat. Ya. Tapi nggak sungguh-sungguh, tipu-tipu, gitu kan. Saudara,
syarat untuk mengalami kemenangan itu adalah dilahirkan dari Allah. Dilahirkan dari Allah itu kuncinya adalah adanya pertobatan. Kita tanggalkan kehidupan lama kita. Jadi kita menerima Kristus itu tidak hanya sekedar aku menerima Kristus ya dengan mulut kita atau hati atau pikiran kita tanpa kita menanggalkan kehidupan lama kita. Karena firman Tuhan sudah sangat jelas sekali 2 Korintus 5 ayat 17 itu. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi pertobatan harus ada. Pertobatan itu bicara tentang iman di dalam Kristus. Ketika kita mengerjakan iman di dalam Kristus, sudah pasti gunung pun akan mampu kita pindahkan. Bahkan dikatakan firman Tuhan ini mengalahkan dunia. Dan berikutnya saudara, bicara tentang pertobatan itu tidak berhenti saat itu bertobat dan selanjutnya kembali lagi. Harus ada yang namanya komitmen. Ya. Kalau orang Korea mengatakan komitmen. Ya. Komitmen. Ya. Kan nggak bisa bilang komitmen, ya. Komitmen. Ya. Adanya komitmen. Komitmen untuk hidup baru. Karena sebenarnya saudara-saudara, tadi kembali saya katakan 2 Korintus 5 itu kata barunya itu kan baru yang terus diperbarui. Bukan baru yang akhirnya menjadi lama ya. Ya, dulu saya berikan contohnya itu handphone ini saya kan nggak baru ya. Nggak. Oke. Yang ini yang baru. Ini dulu diberi baru ya, bukan beli baru karena nggak beli kita. Ini diberi baru. Ini dulu baru. Tapi kira-kira sekarang ini layak disebut baru enggak? Enggak. Old ya. Cuak, ya apa? Tua, ya. Ini nggak baru lagi. Ini menggunakan kata neos. Neos itu artinya juga baru. Tapi baru yang sifatnya tidak kekal. Dulu pernah baru tapi sekarang nggak baru. Tapi kalau kainos itu juga baru, diartikan bahasa Indonesia baru. Tapi harga yang dulu tahun 97 menjadi ciptaan baru, 97 menjadi ciptaan baru, tapi saat ini tetap HG baru. Bukan HG yang dulu 97 ciptaan baru terus sekarang ciptaan lama, bukan. Nah, itulah sifat dari baru dari kainos itu, terus diperbarui. Komitmen ya, untuk mengerjakan itu perlu yang namanya komitmen. Setiap hari diperbarui di dalam Tuhan, setiap hari diperbarui di dalam Tuhan. Dan yang terakhir Saudara, bicara tentang syarat kemenangan dilahirkan dari Allah, itu adanya pertobatan, komitmen, harus ada yang namanya pelibatan. Ya, pelibatan dalam hal ini adalah pelayanan. Mari kita melibatkan diri dalam setiap pelayanan yang ada. Mari kita mengerjakan setiap aktivitas kehidupan kita sebagai pelayanan kita di hadapan Tuhan. Di pelayanan itu penting. Dan yang lebih besar dari setiap pelayanan kita adalah membagikan kabar baik. Karena saat Yesus naik ke surga, pesan yang diberikan kepada umatnya, jadikanlah semua bangsa muridku. Kita punya tanggung jawab untuk menjadi guru bagi bangsa-bangsa ini. Memuridkan mereka. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini mengajarkan kepada kita untuk memahami bahwa kemenangan itu harus melalui pertandingan. Berikutnya, iblis selalu berusaha menyerang kita. Makanya kita harus memiliki iman. Yang ketiga, bahwa syarat kemenangan adalah dilahirkan dari Allah. Mari kita menjadi pribadi yang benar-benar mau dilahirkan dari Allah. Menjadi ciptaan baru dan mengalahkan dunia ini. Jadi mari kita bertanding. Karena ketika kita bertanding dan kita memiliki iman itu, pasti kita mengalami yang namanya kemenangan. Tanpa pertandingan nggak akan pernah ada kemenangan. Tanpa pertandingan itu berarti nggak akan pernah kita mengalami iman. Ya. Jadi ketika kita mengalami atau memiliki iman, saat itulah kita meyakini bahwa hidup kita adalah sebuah pertandingan. Dan percayalah saat kita bertanding di dalam Tuhan karena kita punya iman, kita akan dimampukan mengalahkan dunia ini. Firman Tuhan saya akhiri dengan pembacaan ayat 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Kita jawab bersama-sama. 1, 2, 3. Iman kita. Jadi iman kita lah
yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Untuk kita sanggup mengalahkan setiap tipu daya iblis. Sehingga kita dimampukan untuk mengalahkan dunia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang mempercayakan iman atas kehidupan kami. Dan Tuhan, kami mengucap syukur. Karena Engkau telah memberi kesempatan kami, menolong kami. Karena Engkau tahu bahwa perjalanan hidup kami adalah sebuah pertandingan. Karena setiap gerak kami menjadi sasaran iblis. Menjadi sasaran kuasa kegelapan. Dan kami bersyukur Tuhan. Engkau berikan kekuatan kepada kami. Berikan keberanian kepada kami. Berikan kemenangan kepada kami. Sehingga setiap kuasa kegelapan akan dipatahkan dan dilucuti setiap kekuatannya. Karena kami adalah orang-orang pemenang. Terima kasih Tuhan, Kau baik mengasihi kami. Kau berkati setiap umat-Mu yang ada di tempat ini maupun yang ada secara online. Pengurapan-Mu nyata atas setiap kami. Berkat-Mu tercurah atas kami. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan. Dan kami mau Tuhan untuk berjalan sesuai dengan ketetapan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.